bertanya, siapa di antara kalian atau siapa yang ada di sini yang tepat waktu ke sekolah tadi? Aku telat, Pak Guru. Kenapa telat? Bapakku banyak kempes. Iya dah. Lain kali nggak boleh telat lagi ya. Ya, aku rajin. Saya rajin, Ya, Pak Guru. yang tepat waktu sekolah tadi itu jangan sampai telat ya. Ya, Pak Guru. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri orang yang bertanggung jawab atas kewajiban sebagai seorang murid. Nah, sekarang hari ini Bapak Guru ingin menjelaskan kalian tentang hak dan. Coba baca. Siapa yang bisa membaca? Coba baca. Saya. Ayo, apa? Hak dan kewajiban. Ya, betul sekali. Sekarang hari ini Bapak Guru ingin menjelaskan tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Oke, kita mulai ya pelajarannya hari ini. Yang semangat ya anak-anakku. Ya, itu di belakang ngantuk, kurang sehat. Dia ngantuk, Pak Guru baru datang. Semangat ya. Iya, Nah, Pak Guru. sekarang Bapak Ibu Guru akan menjelaskan tentang hak dulu ya. Ini hak. Siapa yang tahu apa itu hak? Ayo. Milik kita. Ya, terus apa lagi ya? Semua mau kita. Oke. Jadi, hak itu adalah suatu yang harus kita terima dan dapatkan. Contohnya, kalian sebagai murid berhak mendapatkan pembelajarannya. Kalian itu berhak mendapatkan pembelajaran. Apa anak-anakku? Apa yang berhak didapatkan oleh murid? Pembelajaran. Dan juga seorang murid itu juga berhak bertanya kepada guru. Jadi kalian sebagai murid itu tidak dilarang sama sekali ya untuk bertanya. Kalian boleh menanyakan apapun. Selagi itu masih bisa dijawab oleh bapak atau ibu guru kalian. Oke? Kemudian apa itu kewajiban? Siapa yang bisa jawab? Aku, Pak Guru. Apa? Ayo coba. Hal yang harus dilakukan. Ya, betul. Betul. Tepuk tangan dulu. Oke. Contoh kewajiban kalian sebagai murid itu nih. Contohnya ya, dengerin. Contoh kewajiban sebagai murid itu adalah mematuhi aturan yang ada di sekolah kita ini. Ya. Jadi mematuhi. Jadi kalian nggak boleh melanggar aturan yang ada di sekolah ini. Kalian nggak boleh malas, kalian nggak boleh bolos, ya. Iya, Pak Guru. Kemudian kalian itu juga memiliki kewajiban tidak boleh melawan guru. Ya. Kalau ibu dan guru kalian memberikan pelajaran dan menegur kalian atas kesalahan kalian, nggak usah dilawan ya, anak-anakku. Iya, Pak Guru. Nah, kemudian apa sih hak kita itu sebagai warga negara Indonesia? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang bisa jawab anak-anakku? Nggak tahu, Pak Guru. Jadi, hak kita sebagai warga negara Indonesia itu adalah
kita itu berhak mendapatkan pendidikan dimanapun kita berada, ya. Kita ini berhak mendapatkan pendidikan walaupun dia orang miskin, orang kaya, orang melarat, dia wajib, dia berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai warga negara Indonesia juga berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan dan kenyamanan. Ya, anak-anakku Iya, mengerti? Pak Guru, mengerti. Ibu Guru, Pak Guru. Nah, jadi hak yang ketiga itu kita sebagai rakyat warga negara Indonesia berhak juga mendapatkan keadilan. Ya, siapapun dia berhak mendapatkan keadilan. Kemudian yang keempat adalah kita sebagai warga negara Indonesia berhak mendapatkan atau berhak menyampaikan aspirasi kita kepada pimpinan yang ada, kepada aturan yang ada di negara kita. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Contohnya itu kalian itu berhak menyampaikan semua aspirasi kalian, semua pendapat kalian berhak menyampaikannya ketika kalian berdiskusi. Tapi jangan lupa, kalau ingin menyampaikan pendapat kalian, jangan lupa dengan cara yang sopan dan beradab. Nggak boleh menyampaikan pendapat dengan cara yang keras, ya. Tunjukkan rasa kemanusiaan kalian. Apalagi kita semua ini sebagai umat Islam yang mengajarkan tentang kelemah lembutan. Oke? Mengerti anak-anakku? Mengerti, Pak Guru. Nah, kemudian setelah hak itu, apa sih kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Ada yang tahu? Nggak tahu. Jadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu adalah kita itu wajib mengikuti aturan-aturan yang berlaku di negara kita. Kemudian yang kedua itu adalah kita itu wajib menghormati hak orang lain. Ya, mengerti anak-anakku semua? Mengerti, Pak Guru. Kemudian kewajiban yang ketiga itu adalah kita sebagai warga negara Indonesia itu wajib menjaga ketertiban yang ada di negara kita ini. Ya? Iya. Nah, kemudian kita itu juga wajib menjaga lingkungan kebersihan yang ada di negara kita. Contohnya dalam kehidupan kalian itu wajib menaati aturan-aturan yang ada di sekolah. Ya, mengerti? Mengerti. Ada yang sering melanggar aturan di sini? Ini Pak Guru. Oke, nggak boleh bohong, ya. Benar ya, nggak boleh melanggar aturan. Kalian harus menaati aturan yang ada di sekolah kalian. Kemudian, contoh yang kedua itu seperti kalian harus mengikuti aturan. Kalian harus mengikuti tata tertib yang ada di sekolah kalian. Contohnya mengikuti upacara bendera di hari Senin, ya. Iya, Pak Tidak boleh Guru. bolos. Tidak boleh bolos, ya. Ya, Siapa di sini mengaji hati-hati. yang saya lihat makan pas waktu upacara? Ini. Iya. Tuh kan, nggak boleh ya. Pak Guru. Jangan diulangi. Iya, Pak Guru, dia nakal. Tapi mungkin karena dia lapar, nggak apa-apa. Ya, lain kali nggak boleh ya, sarapan dulu di rumah, oke? Iya, Pak Guru. Oke. Kemudian kewajiban contoh yang ketiga itu kalian itu berkewajiban menjaga lingkungan sekolah kalian itu tetap bersih dan nyaman, ya. Kemudian yang terakhir adalah
perhatikan dengan baik ya, karena ini sangat penting. Hubungan antara hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu dua-duanya itu tidak boleh dipisahkan. Keduanya ini saling berkaitan. Contohnya, kalian menuntut akan hak namun melupakan kewajiban. Contohnya kalian menuntut hak belajar namun kalian melupakan kewajiban kalian sebagai seorang murid, yaitu menjaga ketertiban. Jadi kalau kalian ingin menuntut hak, kalian jangan lupa melakukan kewajiban kalian sebagai seorang murid juga, yaitu menjaga ketertiban yang ada di sekolah kalian. Anak-anakku, sebelum Bapak tutup pembelajaran pada pagi hari ini, coba kita simpulkan. Mulai dari hak tadi, kalian harus memiliki hak sebagai seorang murid, yaitu berhak mendapatkan pembelajaran dan seterusnya. Kemudian kewajiban, patuhilah kewajiban-kewajiban kalian, laksanakan kewajiban-kewajiban kalian sebagai seorang murid. Jadilah seorang murid yang bertanggung jawab atas segala hak dan kewajiban kalian sebagai seorang murid. Oke, anak-anakku? Iya, Mengerti? Oke, semoga pagi hari ini sebagai pagi hari yang berkah dan melimpah akan keberkatan, dan semoga ilmu yang kalian dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, cuman itu saja yang bisa Bapak Guru sampaikan pada pagi hari ini. Kalau Bapak punya kesalahan dalam mengucapkan suatu hal, tolong dimaafkan ya anak-anakku semua. Iya, Pak Guru. Mungkin itu saja yang bisa Bapak Guru sampaikan. Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam